Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Senang sekali dapat berjumpa lagi dengan Ibu Bapak dan rekan-rekan pada pagi hari yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Nazlatan Uhra Kasuba yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk memandu acara WSSC yang ke-42 dengan tajuk Keragaman Sosial Kultural dalam Perspektif Psikologi Pendidikan yang akan dipaparkan oleh pemateri kita yang masih muda dan berprestasi, Mas Vila Faza Fauzan. Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, video yang tadi ditampilkan adalah cuplikan salah satu film yang sangat bagus mengenai keragaman dalam pendidikan. Seorang guru bernama Erin Duell berusaha membangun toleransi dalam kelasnya dengan mengurangi kesenjangan siswa dan menekankan pada kesamaan yang bisa mereka lihat di antara mereka. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya akan menyapa-nyapa terlebih dahulu nih profesor kita, Prof. Reni. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah Nazla juga ya, dan Ibu Bapak sekalian semuanya ada di Zoom ini. Alhamdulillah. Selanjutnya sudah hadir dan bergabung bersama kita di sini pemateri kita, Mas Vila. Bagaimana kabarnya, Mas? Ya, baik. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, Prof. Reni dalam keadaan sehat. Tentunya saya juga berharap Ibu Bapak dan rekan-rekan semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Ibu Bapak dan rekan-rekan, sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara, beberapa tata tertib untuk kenyamanan kita bersama, dan singkat moderator juga pemateri kita. Pertama saya akan menyampaikan susunan acara. Susunan acara kita pada 9.40 hingga pukul 10 ruang Zoom dibuka. Kemudian pada pukul 10 hingga pukul 10.15 selama 15 menit kita akan memasuki sesi pembukaan. Kemudian pada pukul 10.15 hingga pukul 11 kita akan memasuki sesi pemaparan materi selama 45 menit. Kemudian pada pukul 11 hingga 11.45 selama 45 menit kita memasuki sesi tanya jawab. Kemudian pada pukul 11.45 hingga pukul 11.48 selama 3 menit kita memasuki sesi foto bersama, dan pada pukul 11.48 hingga pukul 11.53 selama 5 menit kita memasuki sesi penutup. Kemudian pada pukul 11.53 hingga pukul 12, 7 menit setelah sesi penutup ruang Zoom ditutup. Sekian susunan acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib acara. Mohon izin Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, tata tertib acara ini sangat penting untuk kenyamanan kita bersama, jadi mari sama-sama kita simak. Diharapkan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memastikan kembali mikrofonnya agar stay mute selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian yang kedua, jika Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan, pertanyaan tersebut dapat ditulis di kolom chat selama pemaparan materi berlangsung dan dibacakan kembali oleh Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian pada sesi tanya jawab. Yang ketiga, sertifikat akan diberikan setelah Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian memiliki link daftar hadir yang akan rekan saya bagikan di kolom chat. Selanjutnya, mohon izin mengingatkan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memastikan video dalam posisi on ketika sesi foto bersama. Dan sekali lagi mohon izin mengingatkan bahwa ruang Zoom akan ditutup 7 menit setelah tutup. Mohon izin menginformasikan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian bahwa acara ini akan didokumentasikan dan dokumentasinya akan diupload di @sharingbareng.profreni dan YouTube channel Sharing Bareng Prof.Reni. Sekian tata tertib acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan profil moderator kita. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog. Beliau adalah guru besar Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Prof. Reni ini juga adalah sosok di balik acara kita pada pagi hari ini, yaitu Weekend Sharing Session Club, yang pada pagi hari ini sudah sampai di pertemuan ke-42. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi di email beliau akbarhawadi@gmail.com dan website beliau www.lydiafreyanihawadi.com, di Facebook beliau Reni Akbar Hawadi dan Instagram beliau Reni Hawadi. Sekian profil singkat moderator kita. Selanjutnya saya akan membacakan profil pembicara kita. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Mas Vila Faza Fauzan, SERSA. Beliau adalah Community Engagement at Stockbite. Beliau menempuh pendidikan S1 Ekonomi Islam Universitas Pajajaran pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Beliau saat ini menempuh S2 Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas
pengalaman beliau pembicara investasi saham untuk pemula pada tahun 2018 dan pembicara investasi saham dan pengenalan galeri investasi pada tahun 2019. Beliau juga pernah menjadi mentor dan pembicara How to Invest Your Money in Stock Market di @ngapainaja Digital Creator. Selanjutnya beliau juga pernah menjadi penguji tamu tesis Psychology Investing di Universitas Multimedia Nusantara dan saat ini beliau memiliki beberapa pengalaman kerja. Pengalaman kerja beliau adalah pernah menjadi Quality Assurance di Stockbite PTE Ltd. Dan saat ini menjabat Community Engagement di Stockbite PTE Ltd. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi di email beliau fazafauzanf20@gmail.com dan Instagram beliau @villafaza11, juga Facebook beliau Villa Faza Fauzan. Sekian profil singkat pembicara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya acara akan saya berikan kepada Prof. Freni. Baik, terima kasih banyak Nazla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bapak, sahabat WSSC yang saya muliakan. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat beribadah puasa hari kelima. Semoga terus semangat, sehat, dan lancar sampai 25 hari ke depan. Hari ini adalah hari yang istimewa untuk WSSC yang ke-42 karena narasumber biasanya adalah teman sejawat, para psikolog atau para teman saya di guru besar ya, atau pakar yang di luar. Namun kali ini adalah Villa Faza adalah mahasiswa saya ya, yang Villa sendiri itu adalah tadi disebutkan oleh Nazla adalah S2 ya, S2 di kajian ekonomi syariah di program studi kajian Timur Tengah dan Islam. Nah, ini menarik kenapa Villa. Halo Villa, Assalamualaikum Villa. Ya, waalaikumsalam Bu. Terima kasih ya udah bersedia untuk mengisi acara Sabtu ini. Kamu kan dari anak ekonomi syariah, kok tiba-tiba kamu ngambil mata kuliah psikologi pendidikan gitu, untuk anak-anak kajian Islam dan psikologi. Gimana ceritanya, Villa? Ya, jadi begini Prof. Di konsentrasi saya kan semester 2 ini ya ditawarkan ya mata kuliah lintas jurusan. Nah, itu salah satunya ada pendidikan Islam, pendidikan psikologi Islam ya. Nah, di situ saya konsultasi dulu tuh ke ke orang tua dan ke istri sih. Ini kira-kira bisa saya ambil atau enggak gitu, dan memang sebelumnya saya memang ada ketertarikan juga terkait psikologi. Nah, saya juga dapat insight ya dari KTTI juga, dari kelas umum, bahwa di KTTI ini atau di SKSD ini diharuskan untuk kita belajar multidisiplin gitu. Jadi di sini saya merasa kayak kurang aja gitu, Prof, ketika saya belajar tentang ekonomi syariah saja, dan saya harus explore juga di konsentrasi lain gitu. Nah, di sini ada pilihannya. Ketika semester 2 ini saya coba mengambil pendidikan Islam psikologi gitu. Dan saya juga sebenarnya ada ketertarikan juga karena di bidang yang saya geluti, yaitu di investasi saham. Di situ juga belajar terkait psikologi investing gitu. Jadi di situ juga selain kita belajar terkait ekonominya, kita perlu juga belajar terkait psikologinya, Prof, gitu. Nah, di sini mungkin jadi referensi saya mungkin ya, apalagi di sini kan juga pendidikan psikologi, dan saya juga dapat pertimbangan juga dari istri, lebih baik mengambil mata kuliah ini agar nantinya ketika nanti punya anak itu ilmunya bisa kepake juga, Prof. Jadi saling berkesinambungan sih, Prof, ketika saya mempertimbangkan untuk ambil mata kuliah ini. Oh iya, oke. Terima kasih banyak Villa penjelasannya. Jadi demikian. Saya sapa-sapa dulu ini Bu Mika, apa kabar Bu Mika? Selamat pagi. Belum dengar suaranya. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Udah lama nggak ketemu. Iya, terima kasih Bu Mika yang setia untuk hadir. Terima kasih. Iya, sama-sama. Tangannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Mika. Bu Puji, ini Dokter Puji.
Ini kabar? Bu Puji ini alhamdulillah Bu Puji ini adalah ketua program doktor ya di Universitas Borobudur. Ini Villa adalah pemateri sebenarnya latar belakangnya S2 kajian ekonomi syariah Bu Puji. Tapi ngambil ya belanja untuk di lintas jurusan psikologi. Ya, tadi saya tanya dulu kenapa motifnya. Nah, terima kasih Bu Puji udah hadir. Bu Yonita, apa kabar ini? Alhamdulillah. Olahraga kita ini Bu Yonita. Ya, makasih. Udah lama nggak ketemu. Nanti bisa sharing ya. Ini, apa namanya bagaimana menangani atlet dengan latar belakang yang juga bervariasi beragam etnisnya ya. Makasih. Saya tutup kamera ya. Ya, Bu Dr. Sidrotul Naim, apa kabar? Yang sibuk ngajar di Jakarta, pulang pergi, enggak ya, sekarang enggak pulang pergi Jakarta Bandung. Makasih Ya, Bu Sidrotul. Ya, ini Prof, ya Ramadan ini lagi lah Prof, mau belajar lagi nih. Mungkin Ramadan. Oke, salam sehat untuk keluarga. Ya, Dr. Prof. Lustari, apa kabar Dr. Lustari? Baik, terima kasih Bu Reni. Kapan-kapan isi ya sebagai narasumber ya. Monggo. Terima kasih. Mbak Santi, apa kabar? Ini di Demak apa di Semarang? Wah, Santi mana nih? Mbak Erda, ini belum kenal saya Erda. Mbak Erda, ini Galaxy siapa ya? Galaxy A10. Wah, ini nggak jelas namanya. Tolong dong, nama biar kenal. Mbak Widya, terima kasih sudah hadir. Bu Riyad dan Mbak Cucu, terima kasih sudah hadir. Baik ya, jadi tamu kita hari ini adalah Villa dan tadi saya katakan kita membahas chapter berapa ini Faza? Chapter 5 ya dari bukunya Santrok mengenai educational psychology. Ya, jadi yang akan dibahas ini adalah mengenai socio-cultural yang mana berpengaruh di dalam psikologi pendidikan ya. Nah, ini yang menariknya juga karena Villa itu dari latar belakang keluarga yang bagus, kemudian tapi lingkungannya tidak mendukung, sekitarnya bagaimana dia bisa survive dan sedikit dari anak-anak yang di lingkungannya yang bisa menyelesaikan S1 bahkan sekarang S2. Ya, silakan Villa untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Ya, terima kasih Prof atas kesempatannya. Saya bisa izin share screen ya, Bapak Ibu. Ya, sebelumnya sebelum dimulai terima kasih Prof Reni dan Mbak Nazlatan atas kesempatannya. Pada kali ini saya coba ingin menjelaskan terkait social cultural diversity atau dalam bahasa Indonesianya keragaman sosial cultural dalam pendidikan psikologi. Jadi di sini bahasanya terkait keragaman sosial cultural itu perspektifnya seperti apa sih ketika kita melihat dari sisi pendidikan psikologi. Nah, di sini untuk bahasannya kita akan membahas satu-satu ya terkait penjelasan ke depannya. Yang pertama ini saya coba akan menjelaskan terkait kita harus tahu dulu nih arti kata per kata terkait diversitas sosial kultural itu seperti apa. Lalu yang kedua sendiri kita bedah culture, pengertian culture itu seperti apa dan faktor pembeda ketika kita kajikan di psikologi pendidikan yang jadi faktor pembeda itu apa. Nah, di sini kita akan bahas terkait culture dalam segi individualistis dan kolektivis. Nah, di sini untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi terkait individualistis itu seperti apa, kolektif seperti apa, cross cultural seperti apa. Nah, di sini juga kita bakal membahas terkait etnisitas dan bilingual yang pengaruhnya terhadap dunia pendidikan psikologi. Nah, untuk yang outline ketiga ini saya akan membahas seputar sosioekonomi status. Jadi di sini kita melihat tingkat pendidikan itu ada pengaruhnya nggak sih, kualitas pendidikan itu ada pengaruhnya nggak sih terhadap pekerjaan, pendidikan, status sosial dari anak dan orang tua atau keluarganya dan pendapatan itu pengaruhnya seperti apa. Lalu yang keempat itu adalah dari beberapa pemaparan culture dan sosioekonomi status itu kita coba bedah terkait multikultural. Jadi di sini dari berbagai
berbagai perbedaan, berbagai disparitas itu solusinya adalah di sini ada yang multikultural. Jadi di sini perannya seperti apa, kita coba cari pengertian, kita kulas pengertian pendidikan pendekatan seperti apa, lalu perannya di dunia pendidikan itu seperti apa, lalu kita simpulkan. Yang terakhir ini adalah terkait gender. Nah, ini untuk gender sendiri juga cukup menarik. Mungkin nggak terlalu komprehensif pembahasannya, namun kita lebih menekankan kepada yang sering terjadi atau yang sering kita lihat, dan mungkin sangat dirasakan sampai sekarang, yaitu terkait social harassment atau pelecehan seksual. Nah, yang pertama adalah saya coba menjelaskan terkait kata per kata ya. Untuk kata diversitas sendiri kita bisa artikan sebagai perbedaan, kelainan atau keberagaman kalau kita bisa ambil dari pengertian pusat bahasa. Lalu secara terminologinya dapat dijelaskan beberapa ahli terkait kebudayaan. Nah, kita ambil nih untuk pengertian kebudayaan tuh apa aja sih pengertiannya. Nah, ini ada beberapa pendapat dari ahli. Ada 2 ahli yang coba saya kutip. Yang pertama itu dari Chun yang saya kutip dari buku Sunrock. Menyatakan bahwa kultur itu merupakan pola, perilaku, keyakinan, dan semua produk dari kelompok tertentu yang diturunkan pada satu generasi ke generasi lainnya melalui proses bertahun-tahun. Lalu kita coba balik ke lokal dari Endar Boko, menyatakan bahwa kultur adalah kebudayaan, peradaban, adat, kebiasaan, nilai, atau tradisi. Nah, di sini kita bisa simpulkan berdasarkan pada pendapat para ahli tersebut, pengertian dari kebudayaan sendiri atau culture sendiri adalah pola perilaku, keyakinan, peradaban, adat, kebiasaan, atau nilai-nilai tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi lainnya. Lalu di sini kita coba simpulkan terkait pengertian diversitas sosial-kultural, yaitu secara makna dapat diartikan bahwa perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat, khususnya mengenai masalah sosial, dan budaya masyarakat. Sebelum sambut ke slide berikutnya, Faza, kamu dari etnis apa nih? Saya dari bisa dibilang kalau campuran ya, Bu. Campuran ya, Prof. Saya ini orang dari ayah itu dari Jawa Timur, dan ibu itu dari Betawi. Prof. Terus yang diturunkan apa nih yang tadi diturunkan pada satu generasi ke generasi lainnya yang kamu merasakan sampai saat ini? Itu mungkin dari cara pola perilaku saya, watak saya, dan kebiasaan saya sih, Prof. Apalagi ketika saya dalam menjalankan hidup seperti sekarang ya. Pertama apa waktu menikah kali ya pakai roti buaya ya kalau orang Betawi. Oke, lanjut silakan. Ya, oke. Di sini coba saya lanjutkan. Oke, di sini tadi udah ya. Nah, sekarang kita balik ke kita dalami terkait culture. Nah, culture sendiri sebenarnya ada indikator yang menggambarkan perbedaan dari culture dari satu komunitas ke komunitas yang lainnya. Di sini letak pembedanya itu adalah ada 2 hal. Yang pertama itu kita memegang di culture itu prinsip individualisme sama kolektivisme. Nah, sebenarnya untuk individualisme itu seperti apa sih? Kita coba bedah. Nah, untuk individualisme ini mengacu pada sekumpulan nilai yang mengutamakan tujuan pribadi dibandingkan tujuan kelompok, yang berarti untuk sense-nya itu lebih kepada orang-orang yang menganut individualisme itu lebih kepada memegang prinsip kemandirian, perbedaan pribadi atau self-esteem, atau rasa atau selera atau good feeling. Nah, contohnya ini orang-orang yang biasa menganut kebudayaan individualisme itu biasanya dari mayoritas negara barat seperti Amerika Serikat, Kanada, misalnya negara-negara Eropa Barat dan lainnya. Nah, di sini nilai-nilai yang terkandung dalam value atau nilai yang terkandung dalam individualisme itu apa aja? Nah, yang pertama ada 4 poin. Yang pertama itu kita melihat dari cara mereka menentukan pilihan atau personal choice. Jadi untuk anak ya, konteksnya ini anak ketika dididik menganut prinsip individualisme, mereka
diarahkan untuk bisa menentukan pilihan sendiri gitu. Mereka mau jadi apa gitu. Apakah mereka nanti ke depannya ingin jadi pilot atau ingin menjadi ingin menjadi polisi dan sebagainya. Di situ biasanya orang-orang atau keluarga yang menganut individualisme ini dari orang tuanya sendiri membebaskan dia untuk memilih apa dan diarahkan ke bidang yang memang spesifik. Misalnya anak ini mau jadi pilot, nah berarti diarahkan untuk pelajaran matematikanya harus bagus. Habis itu harus masuk ke segmen IPA gitu lah sebagainya. Lalu di sini memiliki motivasi pribadi atau intrinsic motivation. Nah di sini biasanya datang dari alam bawah sadar ya, dan di sini juga biasanya tertular dari dari pola asuh orang tuanya juga, ada peran pola asuh orang tuanya juga. Jadi otomatis ketika orang tua sendiri sudah memberikan motivasi dari kecil dan mereka diarahkan kemana, nah itu bisa jadi motivasi itu sendiri tergerak oleh anak itu sendiri sebagai sebagai suatu rasa yang memang udah di dalam alam bawah sadar sendiri, kayak istilahnya kita bisa kita bisa ibaratkan like father like son gitu. Nah itu prinsip itu kurang lebih sama dengan intrinsic motivation. Nah itu yang ketiga sendiri adalah harga diri atau self esteem. Nah itu ini kaitannya terkait ego ya, ego dari sifat individualisme sendiri. Jadi ketika orang memegang kebudayaan individualisme cenderung memiliki egosentris yang tinggi gitu. Mereka cenderung ingin mencapai tujuannya sendiri gitu. Nah, yang keempat adalah maximalization atau memaksimalkan diri. Yang terdiri dari dia fokus terhadap pada potensi dirinya sendiri yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu di sini kita coba membahas terkait kolektivisme ya. Untuk kolektivisme ini kebalikannya dari individualisme yang terdiri dari sekumpulan nilai yang berorientasi pada kepentingan kelompok, kemaslahatan dalam satu grup dengan tujuan integritas kelompok serta ketergantungan antar kelompok dalam menciptakan hubungan harmonis. Nah ini biasanya kita bisa lihat contohnya di negara-negara timur seperti Cina, Jepang, India, dan Thailand, dan negara-negara Asia Timur yang memegang erat budaya timur. Lalu beberapa nilai-nilai pendidikan yang biasa diterapkan pada pengembangan anak di kolektivisme itu adalah keeratan hubungan antara anak dan keluarganya. Nah ini untuk yang memegang erat budaya kolektivisme, kecenderungan hubungan anak dan keluarganya itu sangat erat gitu. Misalnya orang yang memegang budaya erat terkait kolektivisme itu anaknya cenderung patuh gitu, istilahnya ada jenjang lebih menghormati orang tua gitu dibandingkan individualisme. Lalu untuk orientasinya pada kelompok itu lebih besar. Nah ini misalnya contoh uniknya adalah Jepang. Nah Jepang ini kan di zaman sejarahnya memegang erat namanya budaya klan ya atau enggak kelompok gitu. Jadi di sini yang menjadi menarik dari budaya kolektivisme dari Jepang ini adalah mereka berkelompok gitu, sama kayak Indonesia gitu. Ada budaya Betawi, ada budaya Sunda dan lain sebagainya. Nah di Jepang juga ada gitu loh. Ada namanya ada kumpulan atau kelompok atau bisa dibilang dengan clan. Nah itu ciri bentuk orientasi pada kelompok yang salah satu contoh yang bisa yang ketiga rasa hormat dan patuh. Nah orang Jepang itu orang-orang timur terutama Jepang ya, saya mengambil contohnya Jepang itu sangat respect sekali dengan orang tua. Jadi setiap apapun itu dalam bentuk event apapun itu, ketika ada orang tua pasti yang didahulukan adalah orang tua gitu. Jadi mereka karena memang dalam dirinya sendiri memegang asas kebersamaan, asas saling patuh, makanya terkait rasa hormat itu sangat dijunjung tinggi. Faza, kamu kalau tadi kan menunjukkan bahwa kita berarti budaya kolektivisme ya. Apakah dalam hal ini pemilihan karir kamu ya masuk ke dalam ekonomi itu adalah hasil dari arahan dari orang tua kamu? Nah terkait ini sebenarnya ada di penjelasan selanjutnya, Prof. Jadi ada memang kritik terkait terkait dari teori ini yang memang di sini dijelaskan bahwa
misalnya tadi pendapat dari Kage Chibasi gitu. Nah, istilah ini terlalu simple atau terlalu naif ketika kita compare di zaman era globalisasi sekarang, karena sudah banyak informasi yang masuk gitu. Mungkin dulu relevan tapi sekarang udah nggak relevan gitu loh. Karena perkembangan budaya dan globalisasi ya. Nah, di sini juga menurut pendapat ahli yaitu Caroline Tamis Lemunda dan beberapa pembantunya, mereka bilang bahwa lingkungan keluarga itu sekarang lingkungan keluarga itu merangkap. Jadi dia tuh misalnya saya berada di lingkungan yang memang sudah menerapkan poin-poin positif dari individualisme sama kolektivisme gitu loh. Jadi nggak bisa saklek sekarang ini saya individualisme aja atau kolektivisme aja, karena saya sekarang background-nya sendiri dan asal usulnya sendiri udah bercampur gitu loh. Beda sama yang memang keluarga yang memang terisolasi ya. Contohnya kayak suku Dayak gitu dan sebagainya. Nah, itu mungkin masih menerapkan satu preferensi, tapi sekarang beda gitu loh. Nah, mungkin saya contohnya ketika saya memilih psikologi, memilih ekonomi syariah gitu, itu atas dasar misalnya saya memilih memilih ekonomi syariah, itu awalnya atas asas kesadaran saya gitu, individualis atau egosentris saya gitu loh. Tapi ketika saya memilih mata kuliah yang lain gitu loh, itu nanti saya juga perlu adanya diskusi juga sama orang tua gitu loh. Jadi di situ saya menerapkan percampuran antara antara individualisme sama kolektivisme. Jadi di satu sisi saya punya capaian dan keinginan ego sendiri, ingin mengambil sesuatu hal yang mau saya capai. Di satu sisi saya menghormati orang tua saya sebagai orang yang orang yang mengizinkan saya untuk lanjut S2 gitu. Makanya saya minta diskusi ke mereka. Kira-kira cocok, saya cocok yang ambil mata kuliah apa ya? Karena kan di jurusan saya di ekonomi syariah tersisa 3 SKS lagi. Nah, itu saya secara menghormati seperti itu waktu saya. Oke, Faza, saya jadi ingat ya, teman saya ini ada ya, dia sebenarnya latar belakangnya nggak ada sebagai dokter ya, tapi dia bisa mengarahkan tiga anaknya dan patuh ya untuk mengambil kedokteran ya. Ada 2 teman saya seperti itu, dia teman saya waktu di kementerian, dan dia pengen banget ya bahwa karena menjadi dokter itu adalah satu hal yang sangat istimewa ya, dan pengakuan dari masyarakat. Dan 2 teman saya ini dia berhasil mendidik anaknya semuanya mau menjadi dokter, dan hebatnya 3 spesialis seperti itu. Ini hanya untuk menyatakan bagaimana budaya kolektivisme itu kuat ya di dalam generasi, dan memang tapi betul kata kamu, dengan perubahan dalam zaman ini, generasi X, Y, dan Z pada anak-anaknya mungkin tidak bisa mengarahkan karena banyak sekali pilihan-pilihan mereka ya, sebagai YouTuber ya. Oke, silakan Yaza. Ya, baik. Nah, selanjutnya kita coba memahami terkait cross-cultural studies. Nah, ini untuk terkait cross-cultural studies ini kita coba memahami dan membandingkan, jadi ini sebuah studi ya, untuk membandingkan apa yang terjadi dalam suatu kebudayaan. Nah, ini studi ini coba memberikan informasi terkait tingkat kesamaan dan tingkat perilaku secara spesifik pada kultur tertentu. Nih, contohnya misalnya kita coba bandingkan antara Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa gitu. Nah, di sini dari hasil studinya sendiri mengatakan bahwa ketika kita melihat waktu jam sekolah antara ketiga kawasan atau ketiga negara ini, 60% remaja Amerika Serikat sendiri lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah dibandingkan negara Asia Timur. Nah, karena itu ketika lebih lama di sekolah, remaja AS ini cenderung mereka mendapatkan PR lebih sedikit gitu. Bahkan hampir tidak ada gitu dibandingkan negara Asia Timur. Nah, negara Asia Timur ini misalnya seperti Jepang dan Cina dan sebagainya, mereka waktu sekolahnya itu sebentar, nggak terlalu lama dan sebentar. Misalnya kalau misalnya di Amerika sendiri dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 4. Nah, ini Jepang hanya sampai jam 12 siang gitu loh. Jadi jam 12 siangnya itu dipakai untuk mengerjakan PR dan melakukan kegiatan yang lain gitu. Nah, di sini ketika dengan adanya peraturan seperti itu,
justru kita lihat lagi ada kesinambungan 40-50% remaja AS ini menghabiskan jam liburnya itu dengan kegiatan yang tidak produktif. Justru mereka karena terlalu lama di sekolah, spend more time di sekolah, justru mereka ketika menikmati liburannya itu lebih lama gitu. Mereka lebih lama karena mungkin karena saking jenuhnya ya, karena saking jenuhnya di sekolah mungkin mereka kayak istilahnya membalaskan dendamnya dalam tanda kutip untuk melaksanakan liburan. Dan rata-rata liburan yang mereka pakai itu dengan kegiatan tidak produktif, misalnya mereka hangout atau mereka jalan-jalan sama teman dan lain sebagainya gitu. Nah, beda sama culture atau apa yang diterapkan sama Jepang ketika waktu libur gitu. Ketika mereka di waktu libur, mereka cenderung menghabiskan waktu dengan hal-hal yang produktif. Misalnya ketika mereka libur musim panas, mereka membantu orang tuanya untuk mengurusi perkakas di rumahnya, atau mereka liburan ke gunung atau ke tempat-tempat alam lainnya, dan mereka di sana bukan hanya sekedar jalan sana sini saja, tapi mereka belajar untuk bercocok tanam. Nah, itu kurang lebih. Jadi budaya timur dan barat itu berbeda. Di sini bisa dilihat dari jenis surveinya seperti ini. Lalu di Eropa juga. Nah, di Eropa sendiri urutan kedua ya. Tadi AS bilang bahwa data bilang bahwa 40-50% itu menghabiskan waktu tidak produktif, yaitu di waktu libur. Nah, ini untuk Eropa sendiri 35-45%. Nah, sekarang kita akan membahas terkait socio-economic status. Nah, ini cukup menarik juga Bapak Ibu terkait pembahasannya. Jadi di sini untuk SES kita bisa singkat, ini adalah bentuk karakteristik dalam penilaian kita pada suatu pendidikan yang variabel penilaian itu kita lihat dari segi pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi. Nah, kita bisa lihat nih tingkat pendidikan itu sebenarnya misalnya anak dengan tingkat pendidikan pendidikan apa gitu. Nah, itu kita lihat dari segi pekerjaannya, pendidikannya, atau ekonominya, dari keluarganya. Apakah itu mempengaruhi prestasi anaknya sendiri, atau justru malah menurunkan prestasi anaknya sendiri dengan kategori pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi yang dipegang oleh yang dipredikatkan oleh anak tersebut dan keluarganya. Nah, ini kita bisa lihat dari sisi beberapa aspek. Yang pertama kita lihat dari sisi variasi pekerjaannya. Nah, orang tua atau anak dalam satu keluarga yang memang pendapatannya rendah dan cenderung lingkungannya di sekitarnya itu cenderung orang-orangnya itu didominasi oleh orang-orang yang menganggur atau pengangguran. Nah, itu biasanya mereka mendapatkan pola asuh yang rendah, kualitas yang rendah. Misalnya orang-orang yang istilahnya di perkampungan, mereka ketika dididik oleh orang tuanya itu cenderung orang tuanya itu selalu marah-marah, atau enggak cara pengasuhan itu ketika dia salah sedikit selalu dimarahin, dan approaching-nya terkait kasih sayang itu cenderung rendah dibandingkan orang yang memang punya tingkat ekonomi yang lebih mapan atau lebih tinggi gitu. Nah, ini penelitian dari Cohen dan rekan. Nah, lalu dari segi kita lihat dari segi research-nya. Kalau misalnya kita lihat dari segi research-nya sendiri, nah ini ada penelitian unik nih, ketika kita compare antara anak laki-laki yang memang dengan latar belakang orang tua yang kaya juga, dan remaja perempuan yang dengan latar belakang orang kaya juga. Nah, di sini penelitiannya unik. Ternyata remaja perempuan yang memiliki latar belakang orang tua yang kaya itu cenderung lebih sukses dibandingkan remaja kaya yang memiliki latar belakang laki-laki. Nah, ini kenapa sebenarnya? Nah, karena remaja yang memiliki karakteristik remaja kaya laki-laki ini cenderung menghabiskan uangnya itu dengan hal-hal yang tidak berguna dibandingkan remaja kaya yang perempuan gitu. Jadi mereka yang remaja kaya perempuan itu lebih mengoptimalkan uangnya itu untuk kebutuhan pendidikannya mereka gitu dibandingkan laki-laki. Nah, itu kita lihat lagi dari faktor pendidikan. Nah, di sini adanya disparitas kelompok antara si miskin dan kaya. Nah, cenderung ketika faktor pendidikan, ketika kelompok atau keluarga itu memiliki ditinggal di daerah miskin itu cenderung tingkat pendidikannya rendah. Misalnya kita tinggal contohnya di daerah Bantar Gebang gitu. Nah, itu cenderung SMP, SMA, dan SD, SMP, SMA-nya itu cenderung
memiliki kualitas yang rendah gitu dibandingkan daerah-daerah yang memang mempunyai kawasan yang memang rata-rata dihuni oleh orang-orang kaya gitu. Nah, terus dari segi aksesibilitasnya juga dan preferensi dari orang-orangnya sendiri dalam menangkap pelajaran. Nah, ini ketika fasilitasnya dikasih oleh antara orang kaya dan miskin, orang miskin itu cenderung ketika kawasan orang miskin itu cenderung memiliki preferensi pendidikan yang cenderung menghafal dibandingkan memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, kreativitas tinggi itu biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah yang kaya. Nah, kita bisa contoh seperti sekolah-sekolah lab school dan sebagainya gitu, sekolah-sekolah kayak misalnya Noah dan sekolah-sekolah swasta lainnya itu cenderung memang orang-orang dihuni oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi gitu. Nah, mereka cenderung mendapatkan kurikulum dan beberapa asupan yang memang lebih menekankan pada kreativitas dibandingkan cara belajar yang cenderung monoton seperti menghafal. Lalu di sini adanya power juga. Nah, di sini untuk case power sendiri, ketika pendidikan dan modal itu rendah, pengaruh terhadap pendidikan dalam lembaga masyarakat itu juga rendah gitu. Jadi di sini peran masyarakat itu ketika memiliki background pendidikan rendah itu otomatis juga berpengaruh terhadap pendidikannya gitu loh. Contohnya misalnya kita hidup di masyarakat yang memang istilahnya memiliki latar belakang rendah, misalnya saya gitu. Saya coba contohkan seperti tadi Prof yang singgung ya. Misalnya saya gitu tinggal di kawasan yang memang orang tuanya atau tokoh masyarakatnya itu dengan penghasilan rendah atau pendidikan rendah, otomatis daerah-daerah pendidikan sekitarnya itu cenderung menghasilkan pendidikan yang rendah gitu. Jadi di situ beberapa variabel-variabel tadi mempengaruhi banget, gitu, mempengaruhi sekali terhadap tingkat pendidikan dari lembaga maupun lembaga anak maupun pengajar itu sendiri. Nah, di sini kita coba bahas etnis. Nah, etnis sendiri di sini kita coba definisikan ya. Jadi di etnis sendiri merupakan suatu pola dan karakteristik yang berbentuk warisan budaya, ras, kekhasan, kebangsaan, agama, dan bahasa. Nah, di sini beberapa indikasi yang berpengaruh pada etnis itu diantaranya adalah background atau kekhasan atau ras dari si individunya itu sendiri. Nah, ini misalnya kita ambil contoh di Amerika Serikat ya. Sebenarnya pengaruhnya indikasi-indikasi apa sih, aspek-aspek apa sih yang mempengaruhi fenomena etnis yang ada di Amerika Serikat. Kita coba lihat di sini, kalau misalnya kita lihat di Amerika Serikat yang memang negara cenderung bebas, mereka biasanya banyak memunculkan isu-isu etnis. Nah, di sini kita lihat dari faktor penyebab itu apa. Contohnya adalah di sini ada fenomena imigran. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya Bapak Ibu yang menonton film tadi sebelumnya di setel oleh Mbak Najla ya, yang apa saya lupa ya judulnya Writers. Freedom Writer. Freedom Writers ya. Makasih Bu Prof Reni. Freedom Writers ya. Tadi kan ditunjukkan bahwa tadi ada ada conversation atau ada pembicaraan antara orang yang berkulit putih dan berkulit hitam di situ. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa di situ adanya disparitas atau perbedaan antara yang kulit hitam dan putih, dan sampai sekarang pun itu masih menjadi masalah gitu loh terkait perbedaan disparitas itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ketika kita menonton film tadi, di situ kita melihat bahwa ketika remaja atau murid yang memang berasal dari ras Asia dan Amerika itu cenderung memiliki tingkat kesuksesan lebih tinggi dalam hal pendidikannya dibandingkan orang-orang yang di Asia yang dengan negara-negara berkembang seperti Vietnam gitu. Itu kenapa? Karena memang bawaan dari orang tuanya sendiri apa yang mereka perbuat generasi-generasi sebelumnya seperti masyarakat di Asia dan Amerika. Mereka kan punya istilahnya kelompok di sana ya. Dari situ mereka orang-orang di sana cenderung sukses, orang-orang Asia di sana gitu. Jadi adanya keberlanjutan di sana dibandingkan sama keluarga-keluarga yang memang berasal dari Vietnam gitu. Nah, di sini juga ada isu yang menarik, yaitu ketika kita melihat dari segi etnis dan sekolah. Jadi di sini etnis dan sekolah ini ada segregasi ya dalam hal hak pendidikan antara orang-orang yang berkulit hitam atau kita bisa bilang Afrika, Amerika Latin,
dengan Asia dan etnis kulit putih gitu. Nah di sini kalau misalnya kita urutkan dari paling tinggi prioritasnya paling rendah, di sini justru Afrika Amerika Latin ini terkait hak pendidikannya itu lebih rendah ya dibandingkan Asia dan etnis kulit putih. Jadi di Amerika sendiri masih adanya isu rasisme di sini. Kalau misalnya tadi melihat film yang sebelumnya di setel sama Mbak Najla sendiri, di sini di sekolah Amerika sendiri mereka cenderung mengklasifikasikan dalam bentuk kelas-kelas, misalnya etnis orang kulit putih. Nah, mereka diberikan diberikan asupan atau diberikan fasilitas kurikulum yang lebih memadai dibandingkan orang-orang yang memiliki etnis dari Afrika Amerika Latin bahkan Asia gitu. Karena mereka yakin bahwa stratanya orang etnis kulit putih itu lebih tinggi dibandingkan Afrika Amerika Latin dan Asia. Nah, sini yang ketiga adalah prasangka dan diskriminasi. Nah, di sini juga adanya pengalaman sekolah yang negatif dan banyak anak etnis minoritas mungkin banyak melibatkan prasangka, diskriminasi, dan bias. Nah, di sini indikasi-indikasi ini yang menyebabkan bahwa etnis sendiri sebagai fenomena yang istilahnya cukup jadi concern ya bagi tenaga pendidik untuk diatasi gitu. Nah, di sini terakhir ya untuk masalah kebudayaan di sini kita bisa ngelihat dari bilingual. Nah, di sini bagi anak-anak atau siswa, apalagi yang memang negara yang menganut dui warga negara ya, mereka biasanya diharuskan untuk belajar dua bahasa gitu dari dini, dari anak-anak. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka bisa bersosialisasi nantinya ke lingkungan yang baru. Misalnya seperti negara Britania Raya atau enggak Inggris. Mungkin sekarang enggak ya, mungkin dulu sebelum Brexit banyak banget yang memang banyak keturunan dari Afrika, misalnya kayak di Kamerun, Jamaika dan sebagainya. Mereka nggak tahu macam-macam motifnya ya, mungkin mereka mencari kehidupan lebih layak atau seperti apa, mereka pindah ke mereka pindah ke negara yang lebih maju istilahnya. Nah, mereka di sana untuk anak-anaknya dituntut untuk belajar dua bahasa. Misalnya dari balita gitu, mereka diajarkan bahasa dari ibunya dulu, baru nanti kemudian simultan belajar juga bahasa yang mereka tempati, yaitu bahasa Inggris. Nah, di sini ada nama sistemnya pembelajarannya, yaitu ESL ya, yang berarti English as Second Language. Nah, di sini diprioritaskan untuk siswa yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris banyak digunakan. Nah, ini ada metodenya. Di sini ada 3 yang biasa dilakukan oleh negara-negara yang memang menerima imigran. Di antaranya itu adalah program perendaman bahasa Inggris. Nah, ini di mana mereka diajarkan dalam pembelajaran bahasa Inggris secara eksklusif. Jadi mereka terus digenjot belajar bahasa Inggrisnya gitu. Dan kedua ini adalah pendidikan wibahasa transisi, di mana anak ini diajarkan untuk membaca mata pelajaran lain dalam bahasa ibu mereka. Nah, jadi selang-seling nih mereka pertama belajar bahasa, mereka disuguhkan bacaan bahasa ibunya mereka, misalnya dari Kamerun gitu. Mereka baca dulu nih, belajar dari bahasa ibunya mereka. Lalu mereka simultan diajari juga translatannya gitu loh, untuk belajar bahasa Inggris. Atau yang ketiga, jadi pendidik ini menghadirkan orang yang memang lancar berbahasa Inggris gitu, dengan teman sebayanya gitu. Jadi mereka dibaurkan, yang anak dari Kamerun itu dibaurkan dengan anak yang memang asli warga negaranya, yaitu yang di Britania Raya itu, untuk ngobrol satu sama lain. Biasanya itu dalam bentuk course. Jadi kayak secara nggak langsung mereka belajar, tapi dibuat interaksi gitu, dibuat interaksi dengan konsep anak kecil main-main gitu. Nah, selanjutnya terkait tadi fenomena-fenomena tadi, solusinya apa gitu. Nah, ini perlunya adanya pendidikan multikultural. Jadi terkait pendidikan multikultural sendiri sebenarnya belum ada definisi secara baku, namun saya coba simpulkan dari pendapat beberapa ahli.
Nah, di sini kalau misalnya kita jabarkan satu-satu dari Anderson and Kushner mengartikan pendidikan multikultural itu sebagai pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan. Lalu James Banks mendefinisikan pendidikan multikultural itu sebagai pendidikan untuk people of color. Artinya pendidikan multikultural ini mengeksploitasi perbedaan sebagai menganggap mereka itu sebagai anugerah Tuhan. Lalu Paul Freire dia mendefinisikan bahwa pendidikan bukan merupakan dalam tanda kutip menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya, melainkan pendidikan itu harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan dan juga berbaur. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa pendidikan multikultural itu sebagai pendidikan yang mencakup seluruh siswa tanpa membeda-bedakan kelompok seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama. Lalu di sini tujuannya dengan adanya multikultural terciptanya kesempatan pendidikan bagi semua siswa. Tadi kan sebelumnya dijelaskan dengan adanya tadi fenomena etnisentris dan lain sebagainya, itu kan adanya disparitas gitu antara segregitas antara etnis satu dan etnis lainnya. Nah, ini dengan multikultural ini Chris ya, Vila. Ya. Tujuannya suaranya hilang ya, Vila. Ya, terdengar, Prof? Vila, suaranya hilang. Terdengar. Oh, terdengar. Vila? Ya, halo Bu. Ya, halo. ya, baru jelas suaranya. Oke. Oke, jadi di sini tujuannya adalah mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua siswa. Tadi kan sebelumnya kita membahas terkait etnisentris ya, antara satu etnis dan etnis yang lainnya. Nah, ini solusinya adalah multikultural itu, yang tujuannya tadi sudah saya sampaikan. Lalu di sini karakteristiknya yang harus dimiliki dalam membangun multikultural diantaranya adalah sikap, keyakinan, dan keteguhan dari semua sivitas atau tindakan staf sekolah dalam memegang prinsip multikultural ini. Lalu kurikulum yang diterapkan juga oleh sekolah juga dan tenaga pendidik harus benar-benar menerapkan multikultural gitu dalam segi pengajarannya atau dalam segi dalam segi hal-hal yang istilahnya non teknis itu juga harus diterapkan nilai-nilai multikultural. Lalu bahan ajarnya juga gitu, misalnya konteks-konteks kayak soal gitu juga harus mengedepankan toleransi yang salah satunya adalah sense dari multikultural itu sendiri. Lalu budaya sekolah dan kurikulum tersembunyinya, ini kurikulum tersembunyinya lebih kayak sense si gurunya gitu. Ketika mengajar dia tidak membeda-bedakan orang satu dengan orang yang lain. Lalu adanya program konseling juga yang memang istilahnya misalnya di sekolah itu ada guru BK dan mereka pun dan guru BK pun juga harus bisa membaur kepada beberapa siswa yang memang tanpa membeda-bedakan etnis manapun yang untuk didahulukan. Misalnya dalam contoh kecilnya ketika dia memprioritaskan suatu siswa untuk konseling dia duluan, itu kayak contoh kecilnya. Lalu di sini kita bisa lihat dimensinya. Terkait dimensinya dalam multikulturalisme ini, yang pertama ini kita melihat dari sisi empowering students. Jadi di sini untuk empowerment ini konteks dalam pendidikan psikologi ini adalah memberikan orang-orang yang sama rata. Lalu di sini untuk empowerment students ini sekolah harus memberi siswa kesempatan untuk belajar tentang caranya terkait pengalaman mereka gitu. Pengalaman itu juga harus bukan harus ya, tapi mereka juga harus menerima ketika mereka ketika mereka sedang naik seperti apa, contoh mahasiswa. Ini peran guru sangat penting ketika muridnya mendapat nilai rendah gitu. Nah, ini perlu perlu adanya peran guru ya ke murid yang lainnya gitu. Nah, di sini juga perjuangan etos kerja, cara belajar juga itu perlu ditekankan oleh guru sendiri, dan visi dari banyak kelompok etnis budaya yang berbeda. Nah, ini juga penyesuaian juga nih bagi guru sendiri dalam menyesuaikan
beragam etnis yang ada di kelas. Gitu. Nah, contohnya ini adalah guru harus memegang teguh terhadap terhadap sikap rasis, anti diskriminasi untuk semua siswa yang harus lebih sadar akan toleransi terhadap budaya. Lalu di sini ada yang kedua, culturally relevant teaching. Jadi ini adalah salah satu aspek penting juga yang berusaha membuat hubungan dengan latar budaya pelajar. Nah, misalnya ini contohnya adalah misalnya penempatan guru ketika berhadapan dengan siswa yang memang misalnya ini kelas internasional gitu. Misalnya ada anak yang memang dari Jepang gitu. Nah, dia misalnya gurunya lebih condong ke barat-baratan gitu. Nah, itu gurunya sendiri harus bisa mengerti gitu loh, kalau anaknya itu memang diajarkan dari orang tuanya untuk menghormati yang lebih tua gitu, dengan cara biasanya khasnya anak-anak timur itu kan selalu menundukkan badan gitu. Nah, itu gurunya juga harus menghormati dia gitu loh, untuk mengikuti hal tersebut. Jangan merasa risih atau aneh dan sebagainya gitu. Nah, di sini menurut ahli multikultural, guru yang efektif menyadari dan mengintegrasikan pengajaran yang relevan secara budaya ke dalam kurikulum justru membuat pengajaran itu lebih efektif. Jadi mereka yang istilahnya menghargai beberapa budaya-budaya yang dibawa oleh masing-masing muridnya itu, ketika dalam proses pembelajaran itu justru murid merasa nyaman gitu loh. Murid merasa dihargai dan cenderung respect ketika belajar. Si murid sendiri cenderung mengikuti gurunya, dan karena sikap gurunya terhadap muridnya yang memang menunjukkan respect. Lalu di sini kita bisa lihat dari isu center education. Nah, ini juga penting juga. Jadi siswa diajar untuk secara sistematis memeriksa masalah yang melibatkan kesetaraan dan keadilan sosial. Nah, ini misalnya kayak misalnya isu gender, isu antara cewek dan cowok ya. Misalnya kayak gurunya ketika mengajar di kelas, dia bilang gini, siapa yang mau maju duluan gitu. Coba dong, harusnya cowok sebagai pemimpin bisa maju duluan. Nah, itu sebenarnya menurut saya tindakan yang kurang tepat. Harusnya guru melakukan pendekatannya seperti kayak siapa yang lebih siap untuk bisa maju gitu, atau enggak dia membuat hal-hal istilahnya seperti games yang membuat itu tuh terasa lebih adil, atau lebih kepada bentuk-bentuk games lain, misalnya kayak dikocok gitu. Nah, itu lebih menurut saya itu lebih adil gitu loh, cara pendekatan yang lebih tidak membeda-bedakan gender atau lain sebagainya gitu. Nah, lalu kita bisa lihat dari cara meningkatkan relasi antara anak dan etnis yang berbeda. Nah, ini tenaga pendidik harus memiliki strategi atau gagasan terkait untuk meningkatkan hubungan antara murid-murid dari kelompok etnis yang berbeda dengan beberapa pendekatan. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu contohnya ya. Di sini kita bisa lihat dengan cara ruang kelas Jigsaw. Jadi di sini meminta siswa dari latar belakang budaya yang berbeda, mereka saling bekerja sama. Misalnya di satu kelas itu ada dari berbagai etnis, misalnya dari Betawi, Sunda dan sebagainya gitu. Nah, biasanya kan kalau saya pengalaman ketika mungkin kuliah ya, tapi kita bisa contohkan di lingkungan SMP SMA deh. Misalnya di situ ada orang-orang yang dari luar daerah gitu, misalnya dari Betawi, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Nah, tapi di situ juga banyak karena kuliahnya di Bandung, di situ juga banyak orang-orang yang memang anak-anak yang kuliah asal daerahnya itu dari Bandung. Nah, mereka cenderung berkelompoknya sama orang-orang di Bandung juga, orang di Bandung aja gitu. Nah, peran guru adalah untuk membaurkan mereka gitu, supaya mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Dengan bekerja sama dengan melakukan berbagai proyek untuk mencapai tujuan bersama. Ya, lalu baik. Sebelum lanjut ini, Vila sekedar mengingatkan bahwa Bapak sekalian, Indonesia itu adalah satu dari 6 negara dengan jumlah etnis terbanyak di dunia ya. Kalau Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dengan 710 bahasa, yang tingkat pertama itu adalah India ya, dengan 2.000 suku bangsa, tapi bahasa 23 ragam bahasa.
Kemudian peringkat kedua Papua Nugini 312 suku bangsa dengan 840 bahasa. Ketiga tadi Indonesia, yang keempat adalah Nigeria 300 suku bangsa dengan 524 bahasa. Dan terakhir Kongo 2000 etnis dengan 200 dialek. Jadi tadi terakhir disampaikan oleh Villa mengenai jigsaw classroom ya. Villa tadi pernah mengalami nggak? Karena rasanya kok rada-rada aneh ya kalau misalnya kita di Jakarta, kita tahu kita berbeda suku bangsa, tapi guru menyebutkan dengan jigsaw ya tadi seperti contohnya yang disarankan di dalam santrok ya. Tapi yang biasa guru di dalam pengelompokan itu kan hanya menyebutkan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, nanti yang nomor 1 dengan nomor 1, 2, 2 dan seterusnya seperti itu kan Villa ya. Apakah kamu mengalami yang disampaikan seperti santrok atau yang tadi saya katakan? Jujur kalau selama saya sekolah ya SD, SMP, SMA ya. Itu memang saya nggak mengalami hal tersebut. Mungkin yang saya lihat dari fenomenanya itu adalah kita tuh apa ya istilahnya ya, apalagi di lingkungan yang metropolis seperti Jakarta ya, itu memang latar belakang kita tuh mungkin nggak cenderung asli Betawi atau nggak cenderung asli Jawa dan lain sebagainya. Jadi kita udah cenderung cuek aja gitu loh. Misalnya mau dikelompokin sama siapapun itu, maupun dia kulit hitam putih dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Gitu. Kecuali yang saya lihat fenomenanya Bu, Prof, mungkin kalau misalnya andaikan saya nggak mengalami hal-hal seperti itu sih, pembauran dan sebagainya. Jadi tinggal menyebutkan aja, misalnya kelompok 1, kelompok 2 siapa gitu. Karena mungkin kita udah, contohnya saya gitu, saya udah cenderung mix kali ya budaya sendiri. Jadi saya nggak Betawi banget, tapi saya ada campuran Jawa tapi juga. Tapi ini mungkin gitu. Ya jadi, masalah ini tetap menjadi masalah ya, karena buktinya kemarin saya menerima informasi ya siaran pers dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan nomor 128 garis Sipres garis 6 garing Romawi 4 dan 2021 tentang bahwa yang menegaskan Pancasila dan bahasa Indonesia selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum. Jadi berarti dari kurikulum TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, dua masalah ini Pancasila dan bahasa Indonesia itu harus tetap diberikan. Seperti itu, Villa. Iya, baik. Ya, oke. Oke, saya coba lanjut lagi ya. Nah, tadi kan cara strategi yang dilakukan oleh pengajar itu melakukan tadi ruang kelas yang membaurkan. Yang kedua itu kontak pribadi yang positif. Jadi di sini peran guru ini menyesuaikan si siswanya itu gimana caranya mereka bisa saling berbaur, rolling dalam dalam segi tempat duduk gitu loh. Nah, itu sebenarnya juga pernah saya alami juga ketika saya SMP dan SMA ya. Tapi lebih cenderungnya lebih ke gender sih. Jadi kamu nggak cuma main sama cowok aja, tapi sama cewek juga. Karena kan lingkungan saya ketika SMP dan SMA itu kan negeri. Jadi kadang-kadang ditempatkan cewek dan cowok, perempuan dan laki-laki gitu. Terus misalnya mungkin preferensinya kalau anak Jakarta ya, lebih kayak kepada dia anak gaul apa enggak gitu, dia lebih kuper apa enggak gitu. Nah itu bisa jadi kontak pribadi positif juga yang istilahnya membuat semua orang tuh bisa berbaur, nggak ada pengkelompok atau geng-gengan gitu. Lalu apalagi juga ini satu lagi ya, apalagi terkait masalah yang geng pinter belajarnya sama pinter aja atau enggak yang terlalu yang yang kepintarannya lebih rendah, nilainya lebih rendah, gaulnya sama lebih rendah juga. Nah itu dibuat berbaur supaya nanti istilahnya ya, kualitas dari apa yang mereka belajar di sekolah itu jadi sama rata gitu loh. Jadi mereka pun juga semuanya sangat ngerti. Nah yang pertama adalah selanjutnya adalah pengambilan perspektif, yaitu budaya toleransi yang harus dibudayakan. Contohnya misalnya kayak kayak istilahnya tadi ya Prof tadi udah tegaskan ya, sebenarnya saya mau contoh ini sih Prof. Jadi misalnya guru yang memang yang ada di lingkungan di lingkungan siswa-siswa yang istilahnya beragam gitu. Tapi gurunya ini mungkin keceplosan gitu. Dia asalnya dari Sunda. Dia akhirnya menjelaskan dengan bahasa Sunda. Tapi kan tadi kan udah diklarifikasi sama Prof ya. Jadi terkait peraturan dari pemerintah sendiri tidak boleh menggunakan bahasa daerah ketika mengajar di sekolah gitu.
Nah, itu sebagai salah satu bentuk itu sih, salah satu bentuk pemerintah dalam mengatasi multikultural itu. Jadi semua pun juga berhak untuk mengerti apa yang gurunya bicarakan gitu, apalagi dalam konteks pendidikan. Lalu di sini adalah apa namanya sekolah sebagai wadah komunitas yang istilahnya membaukan dari berbagai daerah jadi satu komunitas yang satu gitu loh dengan mengedepankan toleransi. Jadi di sini peran sekolah ini sebagai agen yang mana semua siswa dengan latar belakang berbeda itu mereka bisa saling berbaur. Yang intinya adalah sebagai wadah pertama mereka memahami nilai Pancasila kalau misalnya konteksnya di Indonesia. Lalu demi mempersingkat waktu ya, saya coba next ke gender. Jadi untuk gender sendiri, konsep gender sendiri coba kita artikan dalam segi definitif, yaitu harapan yang menentukan bagaimana laki-laki dan itu seharusnya berpikir. Jadi berpikir, bertindak dan merasakan dengan mengacu pada sifat, peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan preferensi mereka sebagai laki-laki dan perempuan. Gitu. Jika ditelusuri, sosialisasi gender ini berlangsung sejak seseorang masih dalam kandungan sebenarnya. Ketika kita lahir itu sudah dibedakan. Misalnya kita suster menandakan kita laki-laki dan perempuan dengan melabeli laki-laki itu dengan stiker warna biru, perempuan itu dengan stiker warna merah muda. Nah, itu sebenarnya kita perbedaan gender itu sebenarnya udah dari kita lahir gitu loh, udah dibedakan sejak kita lahir ketika kita di rumah sakit. Lalu seperti apa current issue terkait gender stereotyping sama persamaan bedaannya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih terkait stereotyping, mencerminkan kesan dan keyakinan tentang perilaku apa yang pantas sebagai seorang perempuan atau sebagai laki-laki. Jadi semua stereotip itu melibatkan gambaran seperti layak atau layaknya perempuan. Nah, di sini stereotip ini biasa disematkan dengan istilah yang dapat menurunkan sebagai feminim. Lalu untuk laki-laki sendiri, misalnya dilatih untuk bermain bola, mobil-mobilan dan aktivitas fisik yang lainnya, yang istilahnya yang istilahnya berbau maskulinitas. Nah, itu biasanya distereotipkan sebagai maskulin. Tapi fenomena semenjak tahun 1970, peneliti melihat bahwa ada fenomena bahwa sebenarnya perempuan juga bisa maskulin dan laki-laki juga bisa feminim. Nah, biasanya kalau misalnya perempuan yang feminim, perempuan yang maskulin itu biasa kita sebut tomboy. Tapi laki-laki yang feminim saya nggak tahu ya kalau istilah di Indonesia apa ya. Tapi tetap dibilangnya feminim sih ya. Sisi. Panggilannya Sisi. Oh, Sisi ya, baik Prof. Nah itu contohnya ya. Nah, terus terkait persamaan dan perbedaan gender nih antara laki-laki dan perempuan secara akademik banyak yang perlu ditelusuri antara laki-laki dan perempuan. Kita coba lihat dari segi dalam dalam kerangka otak kita gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat otak laki-laki itu biasanya cenderung mereka mengandalkan logika ya. Contohnya itu kita bisa lihat mereka lebih memproses hal-hal logika. Makanya cenderung laki-laki itu terkait matematika itu lebih kuat gitu dibandingkan wanita. Sedangkan kalau wanita sendiri cenderung terintegrate terhadap terhadap language atau atau istilahnya bahasa gitu. Nah, terus kita bisa lihat juga terkait dikotomi otak perempuan itu kita lihat lebih kecil dibandingkan otak laki-laki. Tetapi otak perempuan itu memiliki lebih banyak lipatan-lipatan yang lebih besar. Nah, ini agak teknis ya.
lebih ke apa namanya, lebih ke medis ya, disebut konvolusi, yang mungkin lebih banyak jaringan otak permukaan di dalam tengkorak wanita dibandingkan pria. Lalu di sini cenderung ketika kita lihat area otak yang terlibat ekspresi emosional itu cenderung kita lihat aktivitas metaboliknya itu kita lihat lebih cenderung ke wanita daripada pria. Maka kita bisa simpulkan bahwa kecenderungan metabolik dari apa namanya, dari otak wanita itu yang lebih sensitif terkait emosional itu. Makanya kita nggak heran terkait emosional sendiri istilahnya lebih sensitif perempuan dibandingkan laki-laki. Terus kita coba lihat dari sisi physical performance atau kondisi fisiknya. Nah, di sini dari penelitian Blackmore, Barenboim, dan Liden itu bisa dilihat bahwa tingkat aktivitas adalah bidang lain dari penampilan fisik, di mana jadi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki itu cenderung kalau misalnya dalam segi fisik itu lebih kuat atau lebih aktif daripada perempuan. Makanya laki-laki itu dalam segi gerakan motorik itu lebih apa namanya, lebih berjalan dibandingkan wanita. Kalau misalnya akan diadu nih bermain bola gitu loh antara laki-laki dan perempuan yang memang punya taraf apa ya, taraf latihan yang sama, pola asupan yang sama, dan gizi yang sama, itu ketika diadu cenderung laki-laki yang menang gitu dibandingkan wanita. Makanya ada segmentasi kan ketika bidang olahraga, ada yang bidang olahraga laki-laki, ada bidang olahraga perempuan gitu. Jadi memang pertimbangannya adalah terkait physical performance, nggak bisa disamakan gitu loh antara laki-laki dan perempuan dalam segi apa namanya, physical performance-nya. Tapi dalam segi intelijensi nggak ada perbedaan gitu. Dalam intelijensi itu semua sama, semua rata. Jadi nggak ada yang lebih unggul pria atau wanita. Itu tergantung individunya masing-masing. Lalu ketika kita lihat dari pemahaman matematika dan sains, laki-laki itu memiliki keterampilan visiospasial yang lebih baik daripada perempuan. Jadi kemampuan untuk memahami geometris, kalau misalnya kita belajar matematika itu cenderung laki-laki yang apa namanya, yang lebih menonjol ya dibandingkan perempuan. Lalu di sini juga dalam penelitian khusus juga dilihat dari laki-laki itu cenderung apa namanya, mendapatkan nilai yang lebih tinggi dalam pelajaran sains dibandingkan perempuan, dengan rata-rata kemampuan yang rata-rata sama gitu loh, kalau bisa dibandingkan laki-laki dan perempuan dalam segi intensitas belajarnya dan pemahamannya mereka ketika di compare dan apa namanya, dikasih case, itu cenderung laki-laki yang lebih apa namanya, yang lebih unggul gitu dibandingkan perempuan, karena tadi sensorik apa namanya, motorik dan kerangka otak tadi yang istilahnya laki-laki itu cenderung matematik dan lebih cenderung logical dibandingkan perempuan. Nah, di sini terkait verbal skill-nya, nah justru di verbal skill sendiri perempuan yang lebih unggul dibandingkan pria gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita cek educational attainment itu lebih kepada prestasi ya, prestasi mereka ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dulu SD, SMP, SMA sering ngelihat yang ranking 1 kok perempuan terus gitu loh. Perempuan terus gitu loh rata-rata ya. Dari hasil riset ini lebih dari 10 mengakui bahwa prestasi di sekolah itu cenderung rata-rata semua mata pelajaran itu cenderung dikuasai oleh perempuan lebih unggul gitu dibandingkan laki-laki. Nah, laki-laki ini lebih mungkin apa namanya, lebih condong kepada apa namanya, konsentrasi khusus gitu. Kalau misalnya perempuan ini kalau misalnya di kalkulasi rata-rata, misalnya dia diadu dengan pelajaran-pelajaran misalnya IPA, IPS dan sebagainya, bahasa dan sebagainya, ketika diakumulasi dan rata-rata itu lebih condong prestasinya itu lebih mencuat perempuan dibandingkan laki-laki. Makanya guru itu lebih sense of dalam segi pengajarnya itu lebih mengena ketika perempuan yang mengajar dibandingkan laki-laki gitu. Nah, di sini ada juga prosocial behavior. Nah, ini prosocial behavior ini lebih kepada perbedaan gender besar terjadi karena perbaikan dan perhatian perilaku
dengan perbedaan yang lebih kecil dalam membagi. Jadi lebih kayak pada sense dalam dalam membantu dan sebagainya itu perempuan itu lebih peka intinya dibandingkan laki-laki gitu dalam segi amal atau dalam segi membantu orang dan sebagainya, lebih peka terhadap keadaan, misalnya ada bencana dan sebagainya, itu perempuan yang lebih lebih peka dibandingkan laki-laki. Lalu agresivitas sama emotion. Jadi kalau misalnya untuk agresivitas sendiri, laki-laki ya cenderung lebih unggul dibandingkan perempuan. Namun untuk emosional sendiri cenderung perempuan memang lebih lebih sensitif dibandingkan laki-laki. Next, lalu kita coba bahas nih, ini isu yang paling dari masa ke masa ya masih belum terselesaikan, yaitu social harassment atau bisa kita sebut sebagai pelecehan seksual. Jadi di sini untuk pelecehan seksual sendiri biasa yang dijadikan korban dalam isu gender itu adalah perempuan. Nah, bentuk-bentuknya itu beragam, seperti kontak fisik atau hingga secara serang-serangan melalui serangan seksual. Nah, ini contohnya untuk kategorinya, klasifikasi itu ada quid pro quo sexual harassment yang terjadi misalnya kalau di lingkungan kantor ya, terjadi pada karyawan, di lingkungan sivitas ya, sivitas akademi terjadi pada karyawan sekolah. Nah, ini misalnya guru nih mengancam ke siswinya atau ke mahasiswinya. Kalau misalnya Anda mau dapat nilai bagus harus turutin saya. Nah, itu contoh dari quid pro quo sexual harassment. Kalau misalnya di lingkungan pendidikan. Terus hostile environment sexual harassment. Jadi itu jadi memang dari awalnya adalah lingkungannya memang tidak bersahabat. Ketika siswi mendapatkan perlakuan yang begitu ekstrim gitu loh terhadap lingkungan lingkungan pendidikannya gitu. Lingkungan ini biasanya diciptakan oleh serangkaian insiden seperti hubungan yang seksual secara berulang-ulang. Nah, ini biasanya biasa sering terjadi terhadap lingkungan yang memang mayoritas lebih didominasi oleh laki-laki, di situ ada perempuannya gitu. Nah, karena memang hal-hal tersebut memicu gitu, hal-hal seperti itu, makanya hostile environment sexual harassment itu sangat berpotensi tinggi untuk terjadi gitu. Jadi ini pelecehan seksual ini salah satu bentuk kekuasaan ya, dan dominasi seseorang atas orang lain, biasanya dilakukan oleh laki-laki kebanyakan yang dapat merugikan pada korbannya. Pelecehan seksual ini bisa sangat merusak ketika pelakunya itu adalah guru ya, sangat ironi ya, yang memiliki kekuasaan yang otoritas cukup besar atas siswanya. Ya, sekian atas presentasi dari saya. Saya kembalikan mungkin lagi ke Prof. Reni ya. Baik, terima kasih banyak Villa Faza atas presentasinya yang luar biasa. Kita mendapatkan wawasan Ibu Bapak sekalian, baik mengenai etnis, bagaimana status ekonomi sosial, dan juga gender tadi telah disampaikan oleh Faza, berperan di dalam psikologi pendidikan. Jadi ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. Nah, tapi Villa tadi yang menarik kamu sampaikan adalah kenyataan bahwa anak perempuan itu tadi kan kamu katakan lebih unggul ya, dari SD, SMP, SMA, teman-teman kamu dan pengalaman kamu sekolah itu lebih berprestasi, mendapatkan rapot baik, ranking 1 itu anak perempuan ya, Villa ya? Betul. Ya. Kalau saya nggak ngalamin sih, artinya saya selalu sekolahnya dari SD sampai SMA kan perempuan semua, jadi saya nggak ngalamin dengan laki-laki. Ya baik, jadi perempuan selalu nomor 1 ya Villa ya. Tetapi ironisnya Villa, pada waktu dia di masyarakat, dia selalu menjadi nomor 2 sampai dengan sekarang. Jadi kalau misalnya ada posisi, ya ada posisi untuk jabatan, ya kalau misalnya ada 3 laki-laki, 3 perempuan, yang bisa ditebak pasti akan banyak dipilih adalah yang laki-laki. Ya seperti itu. Saya mau tanya nih ada di sini ada Pak Gutomo. Pak Gutomo, sebenarnya bagaimana sih mengenai Pak Gutomo masih ada nggak ya? Oh, Pak Gutomo udah nggak ada ya. Tadi saya pikir masih ada. Pada teman-teman yang lain, Bapak sekalian, yang masih apakah merasakan adanya perbedaan tadi masalah gender laki dan perempuan di lingkungan gitu,
ada perbedaan. Silakan Bapak Ibu sekalian sambil bertanya pada Villa apa yang ingin mau ditanyakan. Mungkin Bu Yuanita ya, Bu Yuan ini menarik. Bu Yuan ini kan psikolog olahraga ya, jadi bagaimana itu menghadapi atlet perempuan dan atlet laki-laki gitu ya? Apakah ini ada perbedaan dalam handling latihannya, gitu Bu Yuan? Ya Bu, memang dalam beberapa hal bisa ada perbedaan, tapi nggak semua juga ya. Perbedaan tentunya bisa dalam apa ya? Kalau dikatakan cara ya, cara daripada misalnya pelatih memberikan instruksi, terutama untuk olahraga-olahraga yang harus ada touch, ya harus ada disentuh gitu kan, ada beberapa. Nah itu kadang-kala sering juga misalnya terutama seringnya sih memang dalam cara pelatih dalam memberikan instruksi, baik kata-kata yang digunakan, ya juga apa namanya, misalnya dalam latihan yang keras-keras gitu, ya, terutama yang olahraga bela diri gitu, kadang-kadang perempuan itu juga dianggap sama aja gitu sama laki-laki karena olahraganya keras gitu. Berbeda dengan yang seperti di panahan itu biasanya perempuan maupun laki itu bisa lebih sensitif gitu ya. Nah itu harus lain lagi. Kira-kira garis besarnya sih begitu. Jadi sebenarnya pelatih ini harus membedakan ya dalam membedakan bahwa dia laki-laki dan perempuan, berdekatan harus dibedakan gitu ya. Padahal kesempatan itu kan sama. Kesempatannya sama, tapi memang tidak dalam semua kasus ya. Dalam semua kasus. Karena ya kembali lagi kepada tujuan latihan, banyak sekali aspek yang perlu dipertimbangkan. Iya, baik. Tapi terus kemudian masih dalam masalah atlet ini, apakah ketara nggak perbedaan atlet dari latar belakang status sosial ekonomi menengah ke atas dengan ke bawah? Nah, itu juga bisa ada terlihat, terutama untuk olahraga yang memang seperti misalnya ya di olahraga bergu seperti misalnya softball gitu ya, yang secara awam aja orang sudah menilainya, oh itu lebih ke atas gitu ya, elit ya daripada gitu. Nah yang hal-hal itu bisa terlihat. Tapi kalau yang lain-lain sih nggak terlalu ya, sepanjang atletnya itu bisa menunjukkan prestasi. Tapi itu sebenarnya lebih pada halo efek nggak sih? Jadi kalau orang main softball, main tenis, apalagi itu, juga atlet olahraga yang menggunakan. Iya. Kalau olahraga yang menggunakan alat itu memang juga akan terlihat alat yang lebih mahal dan yang kurang gitu. Oh ya, baik. Baik, Bu Yohan, terima kasih banyak sharingnya. Ini saya lihat ada Ibu Fitni Wilis dari BK UHAMKA, Bu Fitri, Assalamualaikum. Bu Fitri dari UHAMKA. Oh, nggak nyambung ya. Baik, mungkin Bu. Nyambung. Bu Fitri mau tanya dong, ada perbedaan di dalam memberikan konseling nggak pada perempuan, pada laki-laki, mahasiswa laki-laki dan perempuan, Bu? Iya, baik. Terima kasih Bu Reni atas kesempatannya dalam memberikan konseling untuk laki-laki dan perempuan. Memang ini ada perbedaan, ya. Untuk laki-laki itu memang lebih banyak diarahkan itu bagi mereka itu menerimanya ya, mereka sebagai penerimanya tampaknya mereka ingin diperlakukan lebih maskulin seperti itu. Mungkin karena sudah menjadi budaya selama ini ya, jadi
begitu melekat di dalam diri mahasiswa dan juga pada konseli-konseli kita itu tentang persamaan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini. Memang ini tidak mudah untuk menanamkan, butuh waktu dan butuh intensitas kita untuk memberikan pengalaman-pengalaman. Sehingga di dalam memberikan konseling pun juga ada perbedaan. Namun secara substansi sebetulnya tidak, ya, dalam substansi. Tapi saya kira sama ya dengan Ibu Yunita tadi, cara-caranya. Mungkin lebih kepada komunikasinya. Tapi substansi sebetulnya tidak. Tapi secara interaksi dan komunikasi memang ada perbedaan, walaupun itu tidak terlalu banyak. Itu pengalaman kita, Bu, di dalam memberikan konseling. Ya, oke. Jadi berarti secara konten mungkin sama ya substansinya, namun responsnya mungkin yang berbeda ya. Kalau laki-laki lebih rasio menerima persoalannya tadi jalan keluarnya, kalau perempuan mungkin lebih emosional ya mungkin ya, atau lebih ribet kali kalau perempuan lebih banyak tanya-tanya lagi gitu ya. Lebih rinci, lebih rigid gitu. Ya, lebih rigid. Baik. Kalau laki-laki mah lebih simpel sebetulnya. Jadi cepat selesai ya untuk masalah konselingnya. Baik, Bu Fitri, terima kasih sharingnya. Ini saya mau tanya ke Bu Lia Tono. Bu Lia Tono, apa kabar nih dari Magelang, Bu Lia? Bu Lia, halo Bu Lia. Bu Lia masih di sana nggak? Nah, Bu Lia Tono ini sedang mendampingi Pak Tono yang jadi kepala sekolah di SMA Taruna Nusantara. Dan ini sebenarnya menarik ya, karena SMA TN itu rekrutmennya kan dari berbagai seluruh Indonesia ya. Nah, mungkin menarik kalau misalnya Bu Lia bisa sharing bagaimana cara, tadi Mas Vila ini kan sudah menyampaikan tadi masalah multikultural ya, dan rasanya rada aneh kalau misal kita menggunakan pendekatan yang disampaikan oleh Santrok untuk yang jigsaw classroom. Yang mana yang dari kalau misal di sana kan enak ya, dari Hispanik campur dari orang Vietnam, campur orang Filipino, ya campur orang Tionghoa dan sebagainya. Tetapi kalau di kita nggak mungkin kita mengatakan disebut nama suku-sukunya gitu ya. Nah, sementara kita sudah Bhinneka Tunggal Ika, kita menganggap adalah satu seperti itu. Nah, namun untuk masalah sekolah yang sekolah di SMA TN, Bu Lia ada di sana nggak, Bu Lia? Halo Bu Lia. Mungkin bisa menjelaskan ya apa yang dilakukan oleh pihak SMA TN. Oh, Bu Lia lagi di jalan. Mohon maaf. Nggak kedengaran suaranya, Bu Lia. Suaranya. Ya, sorry, lagi di jalan, sorry. Bisa sharing nggak, Bu? Bagaimana mungkin bisa tahu mengenai bagaimana cara SMA TN mengatasi, memberikan pendidikan multikultural pada siswanya supaya mereka betul-betul merasa satu bangsa Indonesia. Sebelumnya minta maaf, Bu Reni. Minta maaf karena saya tidak dalam struktur sekolah, hanya sebagai ibu asuh di luar, tetapi bahwa setiap anak berkesempatan menjalankan misalnya contoh kegiatan ibadah agamanya itu mereka dibebaskan untuk menjalankan sesuai seperti itu aja. Sejauh ini aja yang bisa dan boleh saya jawab mungkin. Karena baik, terima kasih banyak Bu Lia atas sharingnya. Salam untuk Pak Tono Suratman. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, teman-teman ada yang mau sharing mengenai masalah multikultural atau masalah gender di sini? Bu Mika mungkin ya, Bu Mika sebagai ketua organisasi wanita ini dari Minahasa ya, Bu Mika ya. Silakan Bu Mika, bagaimana apakah Bu Mika kan lebih banyak organisasi lebih homogen ya, tetapi bagaimana cara menanamkan bahwa ada keberagaman pada organisasi, Bu? Terima kasih. Memang keberagaman kadang-kadang dianggap bahwa wanita itu lebih rendah, wanita itu lebih lemah. Tetapi dalam perkembangan sekarang, kalau saya lihat, kayaknya
perempuan wanita itu malah lebih pintar-pintar, lebih memegang jabatan yang luar biasa. Jadi untuk persamaan itu, gender itu barangkali udah setara ya Bu. Udah setara begitu ya Bu ya? Begitu juga mengenai agama, sepertinya kelihatan toleransi sudah sangat dalam, sudah saling menerima, saling melengkapi, dan saling menghargai dan menghormati. Ya, harus demikian. Baik, terima kasih Bu Mika. Nah, ini pada Pak Muhammad Hidayat. Pak Hidayat ini adalah yang juga salah satu yang berperan pada ibu bapak yang punya anak di UI ya, khususnya. Itu Pak Hidayat yang yang di paling depan untuk berhadapan dengan mahasiswa ya, dan tentu banyak menghadapi mahasiswa-mahasiswa dari berbagai macam latar suku bangsa. Pak Muhammad Hidayat bisa sharing nggak kira-kira ada yang agak sulit dihandle atau bagaimana, atau sama semua Pak Hidayat? Apakah Pak Hidayat bisa suka komplain misalnya? Apa selalu memberikan label pada suku bangsa tertentu atau enggak? Gimana Pak Hidayat? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Hidayat. Terima kasih Bu. Selama saya membantu menangani program studi, nampaknya bagi saya pribadi Bu, tidak ada perlakuan khusus buat siapapun, sama semua Bu. Semua suku saya anggap sama, gender juga saya anggap sama. Memang kalau dari sisi yang sering mengungkapkan ada kendala itu malah saya tahu saya dari laki-laki Bu. Pada segi gendernya ya. Banyak komplain ya Pak Hidayat. Bu, betul Bu. Malah kalau yang dari mahasiswa perempuan itu nampaknya lebih menerima apa adanya. Iya Bu. Kalau contohnya apa Pak Hidayat? Apa masalahnya? Contohnya apa ya kalau yang terjadi itu? Kalau dari laki-laki itu cenderung ke memang di luar materi kuliah Bu, permasalahan parkir, permasalahan tempat sholat, mempermasalahkan toilet gitu Bu. Yang sering mengeluh tentang dosen pun yang saya alami memang dari laki-laki. Kok bapak ibu ini sering mengubah jadwal, sering pindah gitu Bu. Tapi memang pada saat yang bersangkutan itu keluhannya memang didampingi sama perempuan, tapi yang mengungkapkannya adalah laki-laki. Oh, mungkin karena begitu Bu yang saya alami pribadi. Ya, gitu. Dalam hal ini, makasih Pak Hidayat. Vila bisa memberi tanggapan nggak? Bagaimana kenapa laki-laki kok lebih cenderung untuk yang lebih banyak komplain? Vila. Iya Prof, maaf tadi pertanyaannya Prof. Ya, kenapa kok laki-laki yang sering lebih banyak komplain, lebih terbuka ya daripada perempuan ya? Juga termasuk tadi kamu nyenggol tentang sexual harassment kan ya? Masalah-masalah sexual harassment ini kamu bisa kasih contoh yang obvious nggak ya? Dan kemudian rasa-rasanya kalau terjadi itu, perempuan apa ada yang berani menyampaikan? Malah atau jangan-jangan dia yang malah kena lagi? Oke, mungkin dari fenomena yang sering generasi saya lihat ya, apalagi saya ngekos juga ya dulu kuliah di Bandung sekitar 3 sampai 4 tahun. Di situ hal wanita ketika beberapa teman-teman saya yang istilahnya ngekos mau menuju ke sekolah, ke kampus itu biasanya kan lewat gang. Nah itu banyak tukang ojek dan sebagainya gitu. Memang orang-orang yang memiliki latar belakang rendah itu cenderung kita bisa kenal namanya catcalling. Jadi itu menurut mereka sebagai wanita itu hal yang biasa gitu. Jadi udah cuek aja gitu. Padahal menurut saya sebagai laki-laki yang melihat hal seperti itu, kok mereka nggak tersinggung ya begitu. Terus saya coba cari tahu lagi dari wanita ini kenapa kok mereka nggak tersinggung. Nah dari apa yang udah saya coba telusuri, mereka bilang bahwa janganlah gitu, mending nggak usah diurus daripada nanti malah makin riuh lagi gitu, malah makin banyak permasalahan lagi gitu. Nah makanya mereka cenderung kayak udah cuek aja gitu loh. Itu salah satu bentuk yang istilahnya menurut saya aneh ya, fenomena catcalling itu malah dibiarkan gitu loh. Terus saya mungkin hal-hal yang mereka takutkan itu satu contohnya lagi adalah
ketika andaikan ada perlakuan balasan, andaikan si perempuan ini nantinya membalas perlakuan si pria, kayak misalnya malam dan sebagainya, itu justru ada rasa egois, ada rasa apa ya? Ada rasa sebagai orang laki-laki yang merasa tinggi dibandingkan perempuan, mereka cenderung orang-orang yang memiliki dalam tanda kutip ini ya, yang bandel itu mungkin akan membalas nantinya gitu dengan cara perilaku yang kurang mengenakan lagi gitu. Saya juga pernah melihat juga fenomena apa ya, teman-teman saya diperlakukan seperti ini, kayak mungkin perempuan ya ketika mendapatkan perlakuan yang sosial apa namanya, yang harassment tadi, yang perlakuan pelecehan tadi, agak sensitif mungkin ya kata-katanya. Si laki-laki ini dengan PD-nya menunjukkan kemaluannya gitu ke perempuan. Nah, itu justru membuat si perempuan itu nggak berdaya. Jadi ada istilahnya apa namanya, istilah freeze gitu loh. Jadi ketika dia melihat hal seperti itu, dia cenderung bukannya mengelak, malah mereka diem aja gitu loh. Nah, itu yang ditakutkan oleh perempuan itu seperti itu kurang lebih. Prof Reni. Oke, Vila, terima kasih. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, dari saya ada di sini teman saya, Bu Sidrotun Naim. Dr. Sidrotun Naim ini lama ya sekolah di Amerika dan juga jadi peneliti terbaik, mendapatkan penghargaan L'Oreal. Jadi mungkin dengan pengalaman sekolah di Amerika S2, S3, Bu Sidrotun apa ada mengalami hal-hal tadi yang disampaikan, masalah apa namanya, sebagai seorang Asia yang kemudian sekolah di Harvard, gimana Bu Sidrotun? Ya, terima kasih Prof. Ini mohon maaf tidak menyalakan video, lagi ada ini lain. Ya, kalau saya melihatnya bisa dilihat case by case ya Prof ya, tapi kalau dilihat jumlahnya itu memang seperti sistemik juga ya, seperti misalnya yang dialami warga negara Indonesia. Tetapi kalau pengalaman anak saya sih tidak, dan saya sendiri sekolah, kalau anak saya kan di playgroup, kemudian TK, kemudian SD, itu sih tidak pernah ada kejadian yang aneh-aneh. Saya sendiri juga tidak pernah. Bahkan yang paling saya ingat itu Prof, waktu Donald Trump itu terpilih sebagai presiden 2016, itu jadi panas gitu ya suasananya. Teman-teman Amerika itu sampai ada gerakan untuk menemani yang orang non Amerika gitu untuk memastikan tidak ada yang mengganggu. Ini baru tadi malam sekali ini Prof. Jadi ada warga negara Indonesia dari Sulawesi Utara, dia tahun 2015 datang dengan orang tuanya dengan turis visa, terus ikut pamannya yang di sana sekolah gitu Prof, sekolah SMA ya. Terus tadi malam itu dia minta tolong ke saya karena begini Prof, pamannya itu tiba-tiba pokoknya nggak tahu gimana menelantarkan dia. Akhirnya dia itu diasuh oleh gurunya Prof. Maksud saya orang Amerika itu sebetulnya kalau di level individual ya, saya sih masih berprasangka baik, banyak yang generous. Jadi dia itu sekarang sudah 2 tahun, bahkan 3 tahun itu tinggal bersama gurunya. Terus sekarang dia dapat beasiswa ke salah satu universitas di Amerika dan mau student visa. Jadi ya memang ini ya, kalau saya mau objektif bahwa apa ya, misalnya kejadian rasis itu ada. Kalau ada yang bilang tidak ada sih itu namanya tidak melihat data. Tetapi kita perlu melihat juga tadi case-case individual orang Amerika itu sangat apa ya, sangat generous, khususnya kalau di kalangan yang terdidik Prof. Jadi tadi saya setuju memang pendidikan itu ada pengaruhnya. Karena sebaliknya waktu saya datang pertama itu Prof tahun 2009 itu lagi puncak-puncak panas bulan puasa. Saya pakai jilbab. Jadi kalau dengan profesor saya pernah ketemu, tetapi yang waktu saya datang karena beliau sedang di luar negeri, jadi minta asisten beliau lah, asisten pribadi gitu untuk menjemput saya di bandara. Asisten itu sudah usia 65, kaget sekali Prof. Masih kaget, takut gitu. Kaget itu dalam arti takut. Karena belum lama, itu baru ini ya. Apa ada peristiwa 9/11 enggak? Iya, ya ekses dari 9. Jadi 9/11 itu sangat mempengaruhi orang Amerika kelompok tua, Prof. Kalau yang sih tidak terlalu, tapi kalau kelompok tua itu jadi takut memang. Jadi dan itu saya murid pertama yang pakai jilbab kan, Prof, dari Masya Allah. Di Harvard itu ya. Waktu di Arizona, Prof. Dan Arizona. Ini ya itu yang membedakan. Kalau di Harvard itu karena Boston itu kotanya sudah sangat maju ya, civilized, itu kejadian seperti ini jarang. Tapi di Arizona yang berbatasan dengan Meksiko, wah itu lebih banyak lagi itu kejadian-kejadian seperti ini tuh sering terjadi. Jadi itu mempengaruhi memang tingkat pendidikan,
tingkat kesejahteraan di kota itu. Terus usia tadi, karena yang tua itu cenderung lebih paranoid, kalau yang muda itu lebih lebih cair gitu, Prof. Tapi itu ada daerah-daerah tertentu kan di Amerika yang kita karena persepsi ya, daerah-daerah Bronx, daerah apa gitu ya, mungkin tadi di daerah Arizona juga orang Mexico gitu ya, itu juga mempengaruhi kita untuk berani ke sana kan? Iya, karena Bronx itu kan daerah ya Black American. Iya, itu ya gitu lah, Prof. Itu memang jadi lebih banyak, di mana banyak imigran itu kejadian seperti itu lebih banyak. Tapi di kota yang ini ya lebih sedikit. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Sidrotun sharingnya. Ini ada Bu Cucun. Bu Cucun silakan mau sharing apa ini Bu Cucun? Ya baik, sebelumnya terima kasih Prof atas kesempatannya. Mohon izin tidak menyalakan kamera, sinyal sedang kurang baik. Yang pertama barangkali tadi terima kasih atas penjelasannya. Memang saya lihat untuk pengenalan atau pemahaman mengenai multikultur ini diperlukan dari sejak dini ya Prof ya. Sehingga memang kalau di PAUD sendiri itu ada tema dan sub-sub tema yang memang bisa disesuaikan, dan itu bisa menjadi satu sarana untuk kami bisa mengenalkan multikultur kepada anak-anak didik, dan di situ berbagai hal barangkali bisa kemudian membukakan wawasan anak-anak. Dan dari yang saya kemudian pernah alami, Prof, dan saya termasuk yang berterima kasih ya ini dengan satu program di SD ketika putra-putri kami bersekolah, itu mereka setiap tahun itu untuk kegiatan pentas seni barangkali ya Prof, itu memakai tema seringkali dengan tema kultural gitu ya. Dari mulai Indonesia, awalnya dari Pulau Jawa, Prof. Jawa Barat, Pulau Jawa, Indonesia, kemudian sampai ke Asia, dan sampai ke lebih luas waktu itu pernah daerah Timur Tengah begitu ya. Nah ini dari mulai semua jenis makanan, kondisi, kebiasaan, pakaian, tarian begitu, itu semua dikenalkan sehingga dengan kegiatan yang menyenangkan ini tertanam betul bahwa itu sesuatu yang ternyata punya teman yang multikultur itu mengasihkan begitu ya. Nah dan menarik sekali ini Bu Cucun itu padahal di TK ya. Betul, kalau ini yang di SD Prof, kalau yang di TK masih baru sesuai tema ya Prof, Indonesia ya. Jadi mengenalkan daerah lain selain Jakarta gitu ya. Nah, hanya untuk yang SD ini saya sangat berterima kasihnya. Kenapa Prof? Karena alhamdulillah kemudian itu bisa menanamkan sesuatu yang putra saya sendiri tidak merasa canggung ataupun merasa berat begitu ya. Waktu itu ketika kemudian memilih untuk bersekolah di luar begitu Prof, dan dengan istilahnya dengan orang yang berlatar belakang etnis budaya yang sangat-sangat jelas berbeda begitu dengan mereka, dan alhamdulillah bisa beradaptasinya termasuk cepat ya kalau saya lihat. Nah ini saya kalau flashback ke belakang, barangkali ini tuh ada mungkin semacam dampak begitu ya Prof, dari dulu dikenalkan dengan istilahnya sangat menyenangkan begitu ya, sehingga ketika mereka harus mengalami ketika sudah SMA ya, putra saya itu sekarang di Mesir Prof, untuk jenjang SMA-nya, jadi bertemu dengan berbagai etnis itu dia merasa ya enjoy aja begitu. Enjoy aja ya. Betul. Ini pengalaman yang luar biasa. Sebenarnya harusnya memang bagaimana ya kita dengan banyak yang tadi ada 1.300 sekian suku bangsa ya, dengan bahasa yang juga sangat beragam, ada 300-an itu pemerintah kalau nggak salah dulu ada program student exchange ya, pertukaran pemuda antar daerah gitu ya. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Tapi saya pikir ini perlu difikirkan implementasinya. Jadi bukan dalam tataran hanya kurikulum saja gitu. Ya, kalau di UI sendiri coba juga berusaha untuk melakukan multikultural pada di awal mahasiswa baru ya, seperti itu dibagi dalam kelompok-kelompok ya, meskipun
sebenarnya bukan multikultural ya, tapi lebih kepada antar fakultas gitu. Mungkin ini nanti bisa lebih diperdalam lagi untuk sebagai berbagai berbagai suku bangsa, itu lebih menarik sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Bu Cucun atas waktunya. Ya, saya juga pernah artinya melihat praktek dalam multikultural ini di mana sekolah SMP 19 waktu itu di salah satu SMA yang saya konsultan di sana. Untuk program percepatan belajar, mereka melakukan mengundang ya dari berbagai macam kedutaan ya untuk memamerkan kebudayaan mereka. Tadi termasuk makanannya gitu Bu Cucun. Jadi ada pekan budaya persahabatan negara ASEAN gitu. Ya, nah ini menarik kalau misalnya bisa dilakukan oleh tiap sekolah seperti itu. Ya, jadi mengenal berbagai macam tadi aspek kebudayaan. Saya rasa Ibu dan Bapak sekalian, ada yang masih mau sharing? Bu Puji, mungkin ada Dr. Puji dari Universitas Borobudur mau sharing mengenai misalnya gender boleh atau latar belakang etnis dari Prof. Vendus yang dibimbing atau gimana? Baik, terima kasih Prof. Reni. Kami di sini adalah mahasiswa kita juga berbaur, ada juga yang etnis Chinese, tapi juga ada juga yang dari berbagai macam daerah Kalimantan. Kita sama-sama berbaur ya, tidak ada masalah, tapi syukur sekali ya, dan mereka juga bisa bekerja sama begitu ya. Dan kadang-kadang mereka bertukar gitu, mau tahu liburan nanti boleh dong kita ke Kalimantan, ada ke Banjarmasin gitu ya. Kadang-kadang mau Lampung, mau lihat mana sih gitu ya budayanya gitu. Karena juga di sini ada orang mahasiswa saya itu ada suku Dayak begitu ya. Terus suku Dayak juga mereka pada bertanya begitu ya. Nggak jadi masalah. Oh ternyata di Dayak kirain agamanya animisme gitu. Oh, enggak gitu ya. Jadi sudah mulai juga mereka tuh sama-sama ya. Alhamdulillah ya. Tadi sebetulnya benar kalau sekarang gender wanita tuh lebih banyak ya, lebih maju gitu dari dibanding juga sekarang ini adalah kesempatan buat maju untuk yang wanita, terutama adalah sekarang kayaknya berlomba begitu. Iya, betul. Bu Puji freeze ya. Bu Puji, kok di saya freeze apa benar freeze ya? Prof. Reni, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Puji. Kedengeran nggak? Ya, tadi sempat hilang sih, sempat freeze. Ya, terima kasih banyak Bu Puji. Baik Bapak sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya pada sesi Sabtu 17 April 2021 di WSSC. Mudah-mudahan tadi penjelasan yang disampaikan oleh Vila mengenai sosiokultural yang penting di dalam psikologi pendidikan ini yang kita rasakan semua dalam keseharian ini bisa kita terapkan ya, terutama untuk kita yang memiliki banyak etnis dan bahasa. Dan bagaimana pelajaran antropologi itu penting juga dihidupkan sejak dini menurut saya. Dan bagaimana kalaupun tidak ada di dalam kurikulum, kita bisa membuat hidden kurikulum. Ya, hidden kurikulum yaitu ditunjukkan di dalam misalnya mading ya, bisa dengan poster-poster yang menunjukkan keberagaman, menjelaskan bagaimana cantiknya daerah-daerah kita ya dan semuanya. Jadi jangan dengan globalisasi ini justru kita malah lebih banyak traveling malah ke luar negeri, tetapi kita belum menikmati keindahan dari dalam negeri sendiri dan juga memahami akar budaya dari masing-masing keberagaman etnis kita. Baik, itulah yang bisa disampaikan. Vila, ada kata penutup yang ingin kamu sampaikan dari chapter 5 Santrok ini? Silakan. Mungkin dari saya sekali lagi terima kasih Prof. Reni dan Mbak Nanda juga atas kesempatannya. Dan dari sini saya banyak belajar ya terkait penerapan dari bidang ilmu psikologi sendiri. Yang saya rasakan kan ketika di lingkungan masyarakat hanya sekedar pengalaman saja ya, atau
lebih tepatnya kepada pengalaman atau experience yang saya alami gitu. Tapi semenjak adanya ilmu ini gitu, oh iya ternyata ini benar ya, ternyata itu benar ya. Contohnya saja seperti penelitian yang tadi terkait ternyata prestasi perempuan itu dibandingkan laki-laki lebih tinggi. Terus habis itu ada lagi hal-hal terkait misalnya multikultural tadi gitu loh. Ternyata ada konsepnya gitu loh. Ternyata perbedaan budaya, perbedaan etnis dan sebagainya itu ada konsepnya dalam sistem psikologi gitu. Ya mungkin yang banyak hikmah yang bisa saya ambil dari situ sih. Baik. Wah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi kamu nggak salah ya ngambil mata kuliah dari jurusan lain. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti dari jurusan kamu juga makin banyak yang ikut dalam mata kuliah ini ya, psikologi pendidikan dan Islam. Baik, terima kasih sekali lagi Vila Faza dan Ibu Bapak sekalian sahabat dari WSSC. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu untuk keluarga. Saya kembalikan kepada Nazla. Terima kasih. Terima kasih Prof. Reni, terima kasih juga Mas Vila, juga Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian yang sudah sangat antusias mengikuti acara ini. Baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri yang diserahkan oleh Prof. Reni kepada Mas Vila. Silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan sertifikat pembicara untuk Saudara Vila Faza Fauzan, SE RSA, sebagai narasumber dalam kegiatan Weekend Sharing Session Club, keragaman sosial kultural dalam perspektif psikologi pendidikan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 17 April 2021. Terima kasih banyak Vila Faza Fauzan. Ya, terima kasih kembali Prof. Reni. Selanjutnya, mohon izin mengingatkan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian bahwa link daftar hadir sudah diposting oleh rekan saya di kolom chat. Mungkin bisa diisi untuk mendapatkan sertifikatnya yang akan langsung dikirimkan via email. Selanjutnya adalah foto bersama. Mohon izin Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk mengaktifkan videonya. Mbak Santi atau Ibu Dia, mohon izin diaktifkan. Baik, kira-kira sambil menunggu Mas Vila ada ini tidak gaya kita ini aja seperti apa? Oh, seperti ini aja nih lagi trendy ya Vila. Oke, baik. Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, gaya foto kita pada kali ini adalah seperti ini. Mohon izin tangannya untuk diangkat. Oke, saya hitung dalam hitungan ketiga ya Ibu ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Bapak dan rekan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Reni. Ya. Terima kasih. 5M COVID, pertama memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, keempat menjauhi kerumunan, dan kelima mengurangi mobilitas. Ruang Zoom akan ditutup 7 menit dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih Bu Widya.